Pekan yang lalu kita sudah sampai ke Sabi, Al-Makidu As-Sabi. Adapun hari ini adalah simpul yang ke-8. Apa itu simpul yang ke-8? Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah menjaganya, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah, yaitu bertahap serta tidak tergesa-gesa dalam belajar. Bertahap dan tidak tergesa-gesa dalam apa? Belajar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Bahwasanya ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus belajar secara bertahap. Dan ilmu itu tidak didapatkan dengan langsung. Langsung belajar satu kitab jeprit, langsung tiba-tiba mungkin hafal, paham. Gak mungkin ya, pasti harus bertahap. Dan bertahapnya juga ada kaifiyahnya, ada caranya. Bertahap, mulai dari kitab yang paling kecil, mukhtasar, kemudian nanti naik lagi ke sedang, kemudian baru yang mutawwalat, baru yang panjang. Idil qalbu, kenapa alasannya? Idil qalbu yad'ufu an dalik, karena hati kita ini lemah. Hati ini tidak akan mampu untuk menerima ilmu langsung. Langsung satu kitab selesai. Berat. Kita pasti akan kepayahan. Kita pasti akan merasa capek. Dan langsung kitab yang panjang-panjang. 14 jilid. Capek ya. Yang ada kita malah capek, kalah di tengah jalan. Wa inna lil ilmi fihi siqalan kasiqalil hajari fi yadi hamilhi. Kenapa? Karena ilmu itu berat ya ikhwah. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang ringan. Sebagaimana antum ketika membawa batu di tangan antum itu merasakan berat, ilmu juga berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu, pada Muhammad SAW, apa itu qaulan sakila, perkataan yang berat. Dan para ulama di sini berbeda pendapat yang berkaitan dengan qaulan sakila. Sebagaimana di dalam kitab At-Taisir, ada yang berpendapat bahwasanya qaulan sakila itu adalah memang yang Allah turunkan firman-Nya ini perkataan yang berat. Makanya ketika Nabi SAW itu menerima wahyu dan terkadang sedang menunggang unta, maka untanya terus turun, kepalanya terus di atas tanah karena saking beratnya membawa Nabi, dan Nabi sedang menerima wahyu. Begitupun ada kondisi tatkala Nabi menerima wahyu dan bersandar ke seorang sahabat, maka seorang sahabat ini merasa keberatan, kepayahan tatkala disandari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud qaulan sakila, perkataannya berat, ini berat bagi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Berat bagi mereka. Dan wallahu taala alam, kami lebih condong kepada sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di, bahwasanya yang dimaksud berat di sini adalah kandungannya, dalamnya ilmunya, kandungan isi Al-Qur'an. Wa idza kana hada wasful Qur'an al-muyassar kama qala ta'ala, dan di sana juga ada ayat yang lain bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh telah kami mudahkan bagimu, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yasarna Al-Quran, ma'dziratan. Walaqad yasarna Al-Quran lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk memberikan peringatan. Dan di sini juga disampaikan bahwasanya yang dimaksud mudah itu adalah yang pertama, sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi, mudah maksudnya adalah mudah untuk dihafal. Makanya banyak sekali kita, orang-orang manusia di dalam bumi kita, banyak sekali penghafal Al-Quran, hufad. Kemudian yang kedua, yang dimaksud mudah adalah mudah untuk diambil pelajaran. Dan semua kita, baik penuntut ilmu, baik orang awam, maka bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makanya kita lihat sebagian orang-orang kafir, itu ketika mereka mendapatkan Al-Quran, ya, kita lihat banyak di video, ya, kemudian mereka membaca Al-Quran, membaca artinya, kemudian mereka dapat hidayah. Artinya apa? Artinya adalah Al-Quran mudah untuk dipahami, mudah bagi siapapun. Dan ini adalah sifat Al-Quran, yaitu mudah dipahami. Akan tetapi, walaupun mudah, Allah katakan bahwasanya Al-Quran itu berat. Ya. Bagaimana dengan ilmu yang lain? Al-Quran saja susah, apalagi ilmu yang lain, ya. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, justru ini malah lebih berat. Yang mudah adalah ilmu Al-Quran. Nah, maka pelajarilah ilmu Al-Quran, ya, karena itu adalah ilmu yang mudah. Kemudian kalau kita ingin mempelajari ilmu yang lain, silahkan, tergantung kebutuhan. Waqad waqa'a tanzilul Qur'an ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan bi'tibaril hawadisi wan nawazil. Dan karena hal inilah, ya, karena Al-Qur'an itu berat, kandungannya dalam, makanya Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur, tergantung sesuai kondisi dan kejadian. Tidak langsung satu mushaf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tapi secara bertahap, surat atau ayat ini, kemudian ayat yang satunya lagi, kemudian yang lainnya, tergantung kejadian perkara, nah, kejadian yang ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak. Dan mereka orang-orang yang kafir itu mereka berkata, laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara sekaligus satu kali? Terus Allah sampaikan kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kenapa Allah turunkan berangsur-angsur? Agar Allah meneguhkan hati kamu, yaitu hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita kalau belajar Al-Quran juga bertahap, ya. Sebagian kita ada yang hafal dalam sehari cuma 1 ayat, 2 ayat, atau bisa 1 muka, ya. Maka belajar secara bertahap. Warattalnahu tartila, dan kami akan bacakan kepadamu, yaitu Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang benar, dengan secara berangsur-angsur, perlahan-lahan. Wa hadhil ayatu hujjatun fi lusumit ta'anni fi talabil ilmi. Dan ayat yang tadi disebutkan itu adalah dalil, hujjah, bahwasanya ketika kita belajar itu harus bertahap, tidak langsung pengen jadi seorang ulama. Misal belajar hadis, kita mulai dari hadis yang ringkas, Arba'in An-Nawawi. Dan alhamdulillah di mahad kita, Mahad Lughatul Quran An-Naba Banyumas, ada khalaqah seperti itu insyaallah. Kemudian apa? Tidak dihafalkan saja, akan tetapi dipahami dari syarah-syarah yang ringkas.
Misalnya Ad-Durar As-Saniyah punyanya Syekh Bandar. Itu adalah kitab yang ringkas penjelasan Arba'in An-Nawawi. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan sama ya, punya kitab-kitab yang ringkas. Ya, kitab-kitab yang ringkas itu tujuannya untuk membantu kita memahamkan. Jangan pakai kitab-kitab yang terlalu panjang dulu. Ya, nanti kita malah akan pusing. Yang penting intinya yang disampaikan di dalam hadis itu apa. Kemudian kita juga kalau belajar fikih, kita juga mulai yang dari ringkas. Safinatun Najah misalkan, dalam madhab Syafi'i, Matan Abu Suja. Kemudian dalam dan syarah-syarahnya juga syarah-syarah yang ringkas ya. Dalam madhab Hambali, Dalilut Talib, Zadul Mustaqni, atau yang ada di mutun Surutus Shalah wa Arkanuha wa apa namanya? Surutus Shalah wa Arkanuha wa Adillatuha. Iya. Ana lupa judulnya. Ya itu ya, yang ada di mutun hafalkan. Yang ringkas-ringkas kemudian pahami juga dari syarah-syarahnya. Jangan langsung Syarhul Muhadzab ya. Yang ada 16 jilid antum baca, yang ada tiba-tiba baru sehari, 2 minggu, 3 minggu udah jatuh lemas futur ya. Begitu juga dalam mazhab Hambali Syarhul Mumti misalkan, atau langsung Al-Mughni punyanya Ibnu Qudamah, Muqaranah fikih, perbandingan fikih antar madhab. Belum lagi nanti di madhab itu sendiri terjadi perbedaan pendapat nih. Aduh, yang ada antum malah kalah duluan ya. Makanya pelajarin yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Wat tadarruji fihi, ya sama ya, bertahap. Wa tarkil ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Kama dzakarahul Khatib Al-Baghdadi fil Faqih Al-Mutafaqqih, sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih, dan juga War-Raghib Al-Asfahani fi Muqaddimati Jami' At-Tafsir, sebagaimana juga disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Jami' At-Tafsir. Kemudian di sini dicantumkan ada sebuah bait dari Ibnu Nahas Al-Halabi, yaitu berkata, al-yawma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini itu kita belajarnya syai'un, ya sedikit, besok juga sedikit juga, tidak langsung kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Ya, nanti malah kita kalah kemudian futur. Ya, tidak ada motivasi lagi. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, yaitu dari ilmu-ilmu pilihan yang harus dicari, dari ilmu akidah, nawaqidul Islam, usul salasah, yang ringkas-ringkas dulu yang ada di mutun mustawa awal. Silul mar'u biha hikmah, dan dengan cara seperti itu, yaitu bertahap dan tidak tergesa-gesa, maka seseorang itu mendapatkan hikmah. Maksudnya dia akan mendapatkan ilmunya ya. Kalau nanti sudah bisa itu, baru nanti kitab-kitab yang panjang, hadis arba'in sudah naik, nanti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari. Jangan tiba-tiba langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ana mau ngapalin Kutubus Sittah, Masya Allah ya. Jangan ya, jadi bertahap, harus bertahap. Mulai dari yang ringkas-ringkas. Wa inna masailu istima'un nuqat. Kenapa? Karena banjir, maksudnya banyaknya ilmu, itu dimulai dari tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit. Sebagaimana kita belajar ya, dari titik-titik lama-lama menjadi bukit. Nah, titik-titik lama-lama menjadi bukit. Wa muqtada luzumut ta'annif wa tadarruj, maka konsekuensi dari tadi bertahap dan tidak terburu-buru, yaitu al-bada'atu bil mutunil qisar al-musannafati fi fununil ilmi hifdzan wastishrahan. Ya, tadi sudah disampaikan, mulai dari matan-matan yang ringkas. Matan-matan yang ringkas dihafalkan, kemudian difahami makna yang terkandung di dalam mutun itu.
atau ringkasan dari ilmu itu. Wal mailu an mutala'atil mutawwalati allati lam yartafid talibu ba'du ilaiha. Ya, kalau ada kecondongan ke sana, nanti kita mempelajari yang panjang-panjang, yang berjilid-jilid, nanti kita akan tidak mendapatkan ilmunya. Ya, tidak mendapatkan ilmunya. Wa man ta'arrada lin-nadhari wal mutawwalati faqad yajni 'ala dini. Dan orang yang dia mengkaji kitab-kitab besar yang belum waktunya, maka bisa jadi justru malah dia membahayakan agamanya. Dia belum mengerti fa'il, maf'ul, sudah baca kitab-kitab yang besar, ya, berat. Takutnya nanti malah salah paham dengan apa yang tertulis di situ. Kemudian wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tatbi'ihi. Dan tadi kalau seseorang tidak mengikuti aturannya, tidak bertahap dan tergesa-gesa, maka bisa jadi malah menyia-nyiakan ilmunya. Wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Rafi'i hadis syuyukhil ilmi bi Damashq as-Syam fil qarni al-madhi. Dan di antara perkataan yang indah, ya, yang disampaikan oleh Abdul Karim Ar-Rifa'i di dalam periode yang telah lalu, yaitu adalah ta'amul kibari summus sighari. Ta'amul kibari summus sighari. Makanan bagi orang dewasa itu adalah racun bagi anak kecil. Anak kecil yang dia masih menyusui, kemudian kita kasih rendang, makanan Padang, paling tidak dia akan masuk ke rumah sakit. Ya, sebagaimana kita belajar ilmu bertahap, ada kitab-kitab yang ringkas, ambil, kemudian baca. Jangan memilih kitab-kitab yang besar, tebal, yang ada nanti kita kalah di tengah jalan, kemudian futur, dan mengembalikan motivasi lagi itu lebih susah. Ya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.